Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel ini, channel yang akan terus menginformasikan serta memberikan perkembangan serta progres terbaru dari pengerjaan KIK Mandalika. Apa kabar sahabat semua? Semoga jumpa kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Semoga di tahun baru ini kita semua masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta terus dilancarkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat semua yang baru bergabung menemukan channel ini, channel yang akan terus aktif memberikan situasi serta kondisi bagaimana kawasan KIK Mandalika atau kawasan ekonomi khusus yang berada di zona timur yang sangat begitu luas, sehingga kita perlu untuk melihat bagaimana situasi serta progres terbarunya. Selain itu juga mungkin banyak sekali sahabat semua yang berada di luar sana yang ingin mengetahui mengapa Pulau Lombok kok bisa terpilih menjadi salah satu tempat destinasi wisata dan sekaligus terpilih menjadi salah satu tempat dibangunnya sirkuit Mandalika. Memang sirkuit Mandalika dibangun di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini semua bisa dibilang sirkuit ini cukup jauh dari ibu kota Indonesia, namun sangat dekat dengan destinasi wisata internasional seperti Pulau Bali. Menurut MJPA, sebelum sirkuit Mandalika ini dulu dibangun, ada 4 tempat destinasi wisata unggulan seperti Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, dan Danau Toba. Namun Mandalika dirasa paling cocok untuk membangun sirkuit. Banyak sekali pertimbangannya sampai dipilihnya Mandalika sebagai salah satu sirkuit yang mampu diharapkan terus bisa memancing wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Ini juga bisa diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif perekonomian, sehingga nanti wisatawan bisa datang karena adanya MotoGP dan ada pantainya, sekaligus sebagai salah satu bonus nanti untuk para pengunjung yang datang ke sirkuit Mandalika. Pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kawasan ekonomi khusus atau yang sering kita dengar dengan sebutan KEK, yang tepatnya terletak di bagian sisi selatan Pulau Lombok. KEK Mandalika ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014 untuk menjadi KEK yang bergerak di bidang pariwisata dengan destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Dewata Bali. KEK Mandalika diperkirakan akan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara per tahunnya. Dengan panorama eksotisnya, KIK Mandalika juga bisa menjadi alternatif untuk para investor yang mendalami di bidang investasi. Hal ini bahkan diusulkan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero yang telah mengembangkan Nusa Dua Bali, karena KIK Mandalika ini dinilai memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan objek-objek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian, nilai, dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat. KIK Mandalika diproyeksikan menarik investasi sebesar 40 triliun rupiah dan bisa diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 587.000 tenaga kerja hingga tahun 2025. Wow, sangat besar sekali.
Selain itu, event MotoGP 2022 juga diselenggarakan di daerah KEK Mandalika pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Dari event tersebut, KEK Mandalika juga menerima dampak ekonomi yang sangat substansial. Lingkungan ini menguntungkan secara ekonomi, terlihat dari peningkatan lalu lintas, restoran, dan prospek pekerjaan, serta dukungan UMKM yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Inilah alasan mengapa sirkuit Mandalika dibangun di kawasan KEK Mandalika. Dari beberapa asumsi yang telah kita simak tadi, ini semua merupakan berkah untuk kawasan Mandalika yang memang telah dianggurkan selama 30 tahun lamanya. Dan pada saat inilah, pada saat era Joko Widodo sebagai salah satu presiden yang selalu mengedepankan infrastruktur, terus membangun kawasan KEK Mandalika ini sebagai salah satu tempat destinasi wisata strategis yang akan menjadi salah satu loncatan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Semoga ini semua akan bisa diteruskan siapapun nanti penggantinya untuk Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. Oke, baik sahabat semua, dari progres selama ini banyak sekali infrastruktur dasar yang telah dibangun, terutama sekali di kawasan KEK Mandalika di kawasan zona timur. Dari pantauan kita juga pada hari ini, bagaimana infrastruktur dasar ini terus dikembangkan, terus mengalami peningkatan. Semoga semua ini akan terus berlanjut hingga nanti terselesaikannya infrastruktur dasar, sehingga nanti banyak sekali investor-investor asing maupun investor dalam negeri yang akan bertanam saham di kawasan KEK Mandalika. Mari kita dukung semua program pemerintah, terutama untuk program Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan infrastruktur maupun dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat semua yang telah mendukung serta mengklik video Ramadan pertama. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah perjalanan kita untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dalam narasi video ini. Saya Ramadan pertama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.